apa itu benda-benda tak bermakna. Senal butut, MR butut kita daur ulang. Kita mendaur ulang diri, mengolah diri kembali. Tekudu nepi jadi masinis, jadi penumpang yang baik lah. Mikiran hayang jadi wali mah bisi keburu stres, jadi henteu edan enggeus. Mending kumaha jadilah penumpang yang baik. Kereta api itu bisa 15 gerbong kalau ke Jawa Timur. Masinisnya cuma 2, tapi penumpangnya per gerbong 50, 750 orang. Mungkin kita kebagian paling belakang kelas kambing. Dengan kambing, dengan areng, kecelak beletuk benyol. Ditubruk apa? Tubruk kambing, kecelak burusut, arang-arang hitam ke muka, hidung. Sampai di Gubeng, di stasiun Surabaya, kalau penumpang eksekutif dihormati polisi PJKA. Selamat datang Pak, silakan istirahat di ruang eksekutif. Air hangat, air dingin, ruang AC, ruang panas. Pelayan-pelayan cantik sudah siap di situ. Itu kelas eksekutif. Kelas ekonomi, ya pokoknya lewat dihormati, selamat datang Pak. Kelas kambing tidak punya karcis, dikejar polisi. Maaf karena dalam lidah diri saya ada darah Jawa juga, ada darah Cina, ada darah Jawa, ya darah Arab. Kalau saya dina pribadi cenah cek indung, jadi puntenna mun ngomong nasok rajin. Si gajah Jawaeun lain gagayaan tuh. Ya. Hei, siapa kamu? Siapa kamu? Jajan Pak. Goblok kamu? Ya Pak, saya goblok Pak. Kenapa kamu benjol-benjol? Kambing Pak. Kenapa kamu kena kambing? Maklum, paling belakang Pak. Gerobak paling belakang Pak. Kenapa kamu hitam-hitam? Areng Pak. Kenapa kamu lari-lari? Takut ditangkap Bapak Pak. Kurang ajar kamu? Ya, saya kurang ajar Pak. Sudah marahnya Pak? Sudah goblok? Ya Pak, saya goblok Pak. Pak ini mana Pak? Gubeng tolol. Ini Jawa Timur, Surabaya. Alhamdulillah, goblok-goblok sampai. Paham? Ini obat putus asa ini. Ini penting, ini filosofi, ini sastra, ini hikam ini yang saya sampaikan. Kita kebanyakan putus asa, nggak mau jadi, karena nggak bisa jadi supir, jadi nggak mau jadi penumpang. Ayo yuk lakukan perjalanan ruh. Oh nggak pantas saya mah. Kalau anda nggak pantas, siapa yang pantas? Orang lain Pak, orang lain sama aja jelek sama saya, sama kita jeleknya. Ketika ditanya nggak pantas juga, sulit cari bahan baku di dunia ini. Jadi mau daur ulang, MR butut-butut acan. Hei kelompok butut, yang ngomong juga lebih butut dari yang denger. Mari kita olah, kita daur ulang diri kita. Minimal kalau kayak kereta api jadi apa? Penumpang goblok, penumpang paling belakang. Pak, siapa yang nggak kenal Mbah Yai Makhtum Hanan, sesepuh pesantren Babakan Ciwaringin, yang pesantrennya berapa? 30 hektar ya. 30 hektar santrinya 7.000. Saya sini baru 30 tahun, santrinya cuma 300. Beliau dengan saya. Ketika ada acara di pesantren beliau, apa itu, Manaqib Kubro. Saya murid beliau Pak. Saya belajar silsilah Haramain dari beliau. 20 tahun yang lalu saya datang ijazah pada beliau dan saya amalkan sekemampuan yang ada. 20 tahun kemudian saya datang, ceritanya sebagai Rois Jamiah Thariqah. Jadi beliau melihat saya hari ini, tidak melihat saya dulu. Saya tetap datang ke situ sebagai si jajan yang dulu, yang miskin, yang sengsara. Nah, ketika dalam dialog, maaf saya sitir, ini ada keluarga beliau, murid beliau. Beliau mengatakan kepada saya, Yai Jejen, bicaralah, jangan menunduk-nunduk begitu. Saya memerlukan masukan. Saya ini goblok, saya ini tolol. Bayangkan seorang syekh yang banyak orang memandang beliau sebagai wali min auliyaillah.
Bicaranya seperti itu. Itu orang-orang bertanggung jawab. Begitu Pak perasaan hari ini. Walaupun oleh orang lain sudah dibesarkan, dijempolkan, disyekkan, diapakan, dia tetap buktinya kita masih kalah, kita masih ketinggalan, kita masih dilindas. Mana kebangkitan? Mana kebangkitan? Saya sebagai formatur kemarin mengajukan beliau sebagai mustasyar Nahdlatul Ulama Jawa Barat. Pengasahabah Suryalaya yang sudah dikenal betapa banyak karomah yang melimpah dari Allah melalui beliau. Ketika ditanya, abah mah kieu we baget. Bah sudah sampai di mana dikirnya? Abah mah macul aja, jangankan panen, tandur aja belum. Ini beliau. Saya disebut sebagai khodim beliau, wakil beliau bahkan. Kalau ditanya, abah mah jangankan panen, tandur aja belum. Maka saya sebut dikir seperti kita. Tidak bermaksud merendahkan. Kelasnya kelas playgroup, masih kelas anak TK playgroup, karek sakitu. Kita ini potensial, dalam diri kita ada semua bahan untuk didaur ulang, potensinya ada, tetapi punya pembimbing yang faham apa enggak. Syukuri kita bisa belajar kitab, ilmu-ilmu pada pengarsa para guru. Quran, hadis, tauhid, fikih, tasawuf, nahwu, sorof, ma'ani, bayan, badi, makulat, wadu, istiqoq, munadharah, mantik. Kata orang saya dianggap lulus dalam ilmu-ilmu tersebut, sehingga diizinkan buka lagi pondok, dan banyak nih antara lain alumni-alumni yang jadi kelas kiai, punya pesantren lagi. Tetapi untuk roh, saya sendiri masih mentah. Itu yang saya sampaikan tadi malam. Saya ini orang sakit tapi sadar dirinya sakit. Jadi mau masuk rumah sakit gitu. Ada harapan sembuh mudah-mudahan. Mari kita semua jadi orang-orang sakit yang diobati. Ketimbang jadi orang sakit merasa sehat. Orang gila merasa sehat, maka tidak akan sembuh-sembuh. Mari kita perbaiki diri. Ya Pak, saya sering ketemu dengan ulama-ulama besar. Syekh Maimun Zubair, ya di Tuban ya, Tuban apa mana? Tuban betul. Pondok apa? Larang ya, di Rembang. Ketemu dengan saya di Mbah Hasyim Muzadi di Jakarta. Yai bagaimana? Beliau katakan, Kiai gimana gitu. Di kelas-kelas dianggap high class sekarang, dianggap alim besar sekarang. Sebenarnya kami masih mengeluh-ngeluh. Sebab kalau seperti perang kita ini sedang di pojokan, terus dihantam. Bapak di otak atau di meja jangan lepas dari globe. Lihat peta saya di atas, peta dunia, globe di depan saya. Kemana? Dulu dari mulai Rasulullah satu orang sampai tersebar menjadi miliaran umat Islam di dunia. Selalu menang. Ya, selalu dakwahnya tembus. Dari mulai sini ke utara terus ke sini, ke Syam, Irak, Iran, terus sampai ke Indonesia, terus ke sini ke Afrika, terus Tunisia, Libya dan lain-lain, nembus ke Amerika, nembus ke wilayah Rusia ke sini. Imam Bukhari kan termasuk. Bukhara adalah Uzbekistan, itu termasuk wilayah yang dicengkram oleh Rusia. Jangan merasa Bapak, tama omongan politik, Pak Jejen, itu perlu, tama bukan agama, tama dunia. Ini kita ini sering begitu. Ini namanya pasukan mati rasa. Begitu orang menyerang, akeun hege kumaha we, paeh abdi mah rajat, kumaha akang we. Coba kalau Anda nonton perang, tentaranya seperti itu, Anda matikan TV-nya pasti. Wah, film goblok ya Pak. Tentara tolol. Yang begitu itu kita. Kalau kita ngomong Bani Israel tolol, Bani Israel ngaco, Bani Israel, yang kaya Bani Israel itu kita. Alam taro ilal mala'i min Bani Israel. Karena di sini
Tiap pada asar kan kita baca ayat 5. Idh qalu nabihim ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Qala hal asaitum in kutiba alaihim qitalu alla tuqatilu. Qalu wa malana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Falamma kutiba alaihimul qital tawallau, kok yang disebut nage tawallau lain guguyon kana Quran. Ingin menegakkan agama. Ayo Nabi, kami ingin perang. Atel ya lengan hayang diadu. Yuk tegakkan agama, yuk. Apa betul hal asaitum? Apa betul? Bagaimana kalau datang perintah perang lalu kamu ternyata tidak? Malana ala nukutib laswillah. Bagaimana kami mengelak? Kami sudah keluar dari rumah, sudah berangkat dari rumah masing-masing. Senjata sudah kami sandang. Kami siap untuk jihad fi sabilillah. Wa qad ukhrijna min diyarina wa falamma kutiba alaihimul qital. Ketika datang perintah perang, yuk, sudah datang perintah dari Allah untuk kita perang melawan orang lain. Saat itu Yahudinya Yahudi benar. Yahudi itu sebagian mengatakan Yahoda. Yahoda adalah kakak Nabi Yusuf. Sedangkan Israel adalah Nabi Yakub. Saat itu Yahudinya Yahudi benar, Samawi. Ya. Israelnya Israel Yakub. Jadi Bani Israel itu marga. Kalau kayak kita si Manurung, si Hombing, si Lintong, si Terus ya. Dan lain-lain. Tawalau. Ketika datang perintah perang, puntennya soalnya kan korma saya sudah mau matang, jadi saya tidak bisa berangkat sekarang nih. Saya mau ngurus dulu korma. Waduh, istri saya mau melahirkan. Mohon maaf ya, saya tidak bisa. Akhirnya yang berangkat sedikit. Ulama hari ini sifatnya seperti itu. Jangankan masyarakat, ulama. Saya 30 tahun jadi pengurus majelis ulama. 2 periode menjadi ketua umum. Di Nahdlatul Ulama ceritanya di Makassar perumus. Qawanin lagi. Mohon maaf bukan sombong. Saya perumus di qawanin perundang-undangan tentang penegakan syariat Islam.